Perkenalkan, saya Purwotul Uyun dari Universitas Negeri Surabaya, IDLMS 243005 dari Sekolah Ekspor Lakori. Menurut saya, tantangan dan peluang produk olahan ikan Indonesia di kancah internasional. Peluangnya ialah Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah. Nah, potensi ini itu dapat diolah menjadi berbagai produk olahan dengan nilai tambah tinggi, yang sangat diminati pasar internasional yang haus akan produk makanan laut berkualitas. Dan minat global terhadap makanan sehat dan berkelanjutan juga membuka pasar peluang besar, asalkan kita dapat menunjukkan komitmen terhadap praktik perikanan yang bertanggung jawab. Nah, tantangannya yaitu persaingan di pasar internasional itu sangat ketat. Kita itu perlu menghadapi kompetitor dari negara-negara lain yang sudah mapan dalam industri pengolahan ikan. Tantangan lainnya yaitu yang pertama, seperti standar kualitas dan keamanan pangan. Kita harus bisa memenuhi standar internasional seperti HACCP, FDA, dan lainnya yang sangat krusial. Yang kedua yaitu logistik dan infrastruktur. Karena keterbatasan infrastruktur dan rantai pasok yang efisien itu dapat meningkatkan daya saing, biaya, dan mengurangi daya saing. Yang ketiga yaitu promosi dan branding. Kita harus bisa membangun citra merek yang kuat dan menarik perhatian konsumen global. Hal ini itu membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat yaitu perizinan dan regulasi. Karena kompleksitas prosedur ekspor dan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara tujuan ekspor. Nah, jenis produk olahan ikan yang berpotensi di pasar internasional yaitu ada beberapa jenis yang dapat berpotensi di pasar internasional antara lain. Yang pertama, ikan kaleng. Karena itu termasuk produk olahan yang praktis, tahan lama, dan mudah didistribusikan. Ada potensi besar untuk produk-produk seperti ikan tuna, sarden, dan makarel. Yang kedua yaitu seafood beku, karena pembekuan akan mempertahankan kesegaran ikan lebih lama dan cocok untuk berbagai jenis ikan dan olahan seperti udang, cumi gitu. Yang ketiga yaitu nugget ikan. Nah, ini adalah produk olahan yang lebih modern dan disukai anak-anak. Yang keempat yaitu produk olahan ikan kering seperti abon ikan, dendeng ikan, dan kerupuk ikan yang memiliki cita rasa Indonesia. Tapi penting juga bagi para eksportir untuk memperhatikan standar higienis dan keamanan pangan. Nah, tantangan UMKM dalam menembus pasar internasional. UMKM itu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menembus pasar internasional, terutama terkait terbatasnya akses permodalan untuk memenuhi standar kualitas, sertifikasi, dan pemasaran. Yang kedua yaitu keterbatasan akses teknologi pengolahan dan pengemasan yang modern dan efisien. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang standar ekspor, pemasaran internasional, dan manajemen bisnis. Yang keempat yaitu biaya untuk mendapatkan sertifikasi keamanan pangan internasional cukup tinggi. Yang kelima yaitu kesulitan akses informasi dan dukungan terkait regulasi ekspor dan pasar internasional. Nah, peran teknologi dalam mengembangkan produk olahan ikan. Teknologi itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas, efisien, dan daya saing produk olahan ikan. Teknologi pengolahan yang modern dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pangan serta mengurangi limbah, dan pengetasan yang inovatif dan ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik produk dan memperpanjang masa simpan. Teknologi pengawetan yang efektif juga dapat memperpanjang masa simpan produk tanpa mengurangi kualitas. Nah, platform digital dan media sosial dapat digunakan untuk promosi dan pemasaran yang efektif di pasar global. Sistem penelusuran asal-usul produk yang terintegrasi dengan teknologi blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Nah, strategi promosi untuk menarik konsumen global. Strategi promosi yang efektif untuk UMKM perikanan Indonesia di pasar global itu adalah yang pertama, membangun citra merek yang unik dan mencerminkan kualitas serta keunggulan produk. Yang kedua yaitu pengemasan yang menarik. Kemasan yang inovatif dan informatif dapat menarik perhatian konsumen. Yang ketiga yaitu mendapatkan sertifikasi keamanan pangan internasional untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat yaitu menunjukkan keunikan produk, proses produksi, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kelima yaitu memanfaatkan platform seperti website, media sosial, dan e-commerce untuk menjangkau konsumen global. Yang keenam yaitu partisipasi pameran dagang internasional dengan cara menunjukkan produk secara langsung kepada calon pembeli dan distributor internasional. Yang selanjutnya yaitu membangun jaringan distribusi yang kuat di pasar internasional. Seperti itu.